Bagi warga ibu kota Jakarta, Pasar Senen menjadi surganya untuk berbelanja. Meskipun berulang kali mengalami perubahan, berulang kali mengalami kebakaran, dan berulang kali Pasar Senen mampu untuk bertahan. Sekarang usianya sudah menginjak 3 abad, namun tak akan pernah lekang dilindas oleh zaman. Saya, Diva Nindya, inilah Pasar Senen. Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Saat ini, lebih dari 70% uang negara beredar di Jakarta. Perekonomian Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. Beberapa sentra perdagangan di Jakarta yang cukup menjadi tempat perputaran uang cukup besar adalah kawasan Pasar Senen. Pasar Senen, atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Senen, merupakan pasar tertua yang ada di Jakarta. Dinamai Pasar Senen karena perdagangan di pasar ini yang awalnya berlangsung setiap hari Senin dan didominasi oleh masyarakat etnis Tionghoa. Dalam perjalanannya, nama pasar ini berubah menjadi Vince Pasar yang merujuk pada arsitek pengembangan Justinus Vince. Pasar ini dibuka pada 30 Agustus 1733 di kawasan yang dahulu dinamakan Walter Eden. Sebenarnya kan ini namanya Pasar Senen. Kenapa sih Pak dinamakan dengan Pasar Senen? Ya, ini adalah kawasan Jisi Senen. Dinamakan Pasar Senen itu historinya dulu pasar ini dibuka setiap hari Senin. Berarti hanya hari Senin tak gitu ya Pak? Hari Selasa sampai Minggu tutup? Tutup. Jadi historinya menurut sejarahnya pada tahun 1733 pasar ini didirikan dan hanya beraktivitas pada hari Senin. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman waktu dan pengunjung semakin banyak, maka dibuka setiap hari. Tapi pada dasarnya pasar ini dulu buka setiap hari Senin. Hari Senin ya Pak ya? Pasar Senen ini memiliki 6 blok lokasi perdagangan. Namun saat ini yang beroperasi hanya sebagian blok saja, yakni ada blok 4, 3, dan juga 5. Sedangkan yang lain masih tahap renovasi. Bahkan saat ini, perubahan dari Pasar Senen juga terlihat sangat signifikan. Salah satunya adalah akses jalan yang baru. Perubahan signifikan dari wajah baru Pasar Senen adalah dibukanya underpass Pasar Senen Extension. Nah, bisa dilihat di belakang saya adalah underpass Pasar Senen Extension yang baru saja diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan. Lantas seperti apa wajah baru yang lain dari Pasar Senen? Terus ikuti liputan kami ya. Boleh gantikan rajus kaos kuning. Di blok 3 adalah kegemaran bagi anak remaja, karena tempat ini jual beli yang sangat disukai kaum milenial saat ini. Bahkan, Pasar Senen kini terkenal dengan surganya thrifting. Tren thrifting kini semakin populer di kalangan anak muda, tak terkecuali di Pasar Senen, Jakarta. Thrifting sendiri merupakan kegiatan belanja barang-barang bekas atau second dengan harga murah. Apalagi dengan tren fashion yang terus berputar kembali ke zaman dahulu, belanja thrift shop menjadi alternatif untuk memperbarui style fashion. Nah pemirsa, tidak lengkap rasanya ke Pasar Senen jika tidak melakukan thrifting. Thrifting adalah jual beli pakaian bekas, namun tentunya masih dalam kondisi bagus dan juga branded. Nah kali ini saya sudah bersama dengan Kak Rifki yang akan menjelaskan bagaimana sih Kak untuk baju ini siap bisa dipakai. Ini kan belum siap dipakai ya kan Kak? Ya, belum siap. Nah bagaimana Kak untuk bisa siap dipakai itu tata caranya seperti apa Kak? Caranya rendam air. Kemudian dicuci pakai sabun juga? Iya, cuci ke sabun. Itu aja perawatannya? Itu aja sih. Nah, itu tadi pemirsa, untuk bisa siap pakai baju thrifting ini hanya dengan cara, ini pun juga sudah di laundry, tetapi agar lebih aman, tidak terkena bakteri, cara pemakaiannya yaitu dengan cara direndam pakai air hangat dulu, kemudian dicuci menggunakan sabun bersih, disetrika, dan baju thrifting siap untuk dipakai.
Menariknya, kini thrifting semakin digemari oleh banyak orang untuk kebutuhan pribadi dan tak sedikit pula yang menjualnya kembali. Walaupun barang bekas, tapi thrift shop tidak bisa dipandang sebelah mata karena tak sedikit merek terkenal dan bermerek dengan kualitas yang masih sangat bagus bisa ditemukan. Bahkan stylenya pun tak kalah kece dengan baju-baju yang beli baru. Nah, teman-teman mau tahu seperti apa jaket-jaket yang ada di sini? Saat ini saya akan dijelaskan langsung oleh pemilik toko ini. Bagaimana Pak? Ini jaket. Oh, kalau ini adalah jaket motor ya Pak ya. Ini harganya sekitaran berapa Pak? Ini 170 untuk jaket motor. Ada jaket apa lagi Pak? ini buat pegaya, Buat berpergian gitu-gitu ya Pak. Terus ada apa lagi Pak? buat gunung. Oh, ini yang gunung. Ini kalau buat luar negeri namanya bulu angsa. Oh, jaket bulu angsa nih teman-teman. Ini harganya berapa sih Pak kalau jaket bulu? 400.000 untuk bulu angsa yang teman-teman jika ingin ke luar negeri harus beli ya Pak ya ini ya. Ini juga ini buat gunung. Buat gunung. Ya. Oh, ini gunung. Ini Kalau untuk gunung berapa sih Pak kisaran harganya? 300. 300.000. Berarti masih mahalan jaket untuk ke luar negeri ya Pak ya? Ini sama nih bulu angsa. Bulu angsa juga. Iya. Buat keluar negeri. Oh, ini teman-teman yang mau ke luar negeri harus banget nih ke Cewek. toko ini. Khusus cewek. Khusus cewek ya Pak ya. Bagus banget. Pilihannya banyak, warna, motif juga tersedia lengkap. Oke. Khusus cewek. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencari jaket, yang ingin ke luar negeri, ingin bermotor-motoran, bisa banget nih. Toko ini menjadi rekomendasi teman-teman karena di sini barangnya masih bagus, berkualitas, branded dan juga harganya sangatlah murah. Mau tahu seperti apa kelanjutannya? Ikuti terus ya. Ini viral saya. Para penjual pakaian bekas ini pun menyebutkan keuntungan yang didapat cukup banyak selama masa pandemi ini karena fenomena thrifting sedang populer. Peningkatannya yakni 30-50% dari harga jual. Dia juga telah menyuplai ke banyak toko pakaian bekas di seluruh Indonesia. Ia mengambil pakaian bekas tersebut dari beberapa negara seperti Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Harga jualnya pun cukup beragam, mulai dari 3 juta hingga puluhan juta rupiah per tahun. Ada barang yang tebal, ada yang tipis tergantung kualitas, ada yang grade A, B, C, ada kemeja atau dress itu yang paling mahal. Dari malapetaka 15 Januari hingga tahun 2017 saat Pasar Senen mengalami kebakaran. Saat ini Pasar Senen kembali mengalami perubahan, baik dari segi bangunan, pasar, maupun pengunjung pun juga baru. Dari Pasar Senen, Jakarta, Diva Nindya melaporkan.